Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pembahasan tentang mata kuliah informatika, di mana pada kali ini kita akan membahas tentang percabangan dengan menggunakan bahasa Python. Ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana struktur percabangan dan bagaimana implementasinya percabangan dalam bahasa Python. Ya. Nah, di sini dalam bahasa Python ini sama dengan bahasa yang lainnya, di mana untuk percabangan ya nanti kita akan menggunakan sintak if dan else ya. If yang berarti jika dan else itu untuk yang lainnya seperti itu. Terus bagaimana ketika di dalam Python ya? Nah, di sini dalam setiap pemrograman itu pasti kita mempunyai kondisi di mana kita harus memutuskan sebuah permasalahan ya. Kita harus membuat keputusan ya, gimana keputusan ini ketika kita implementasikan dalam pemrograman itu bisa menggunakan apa? Menggunakan struktur percabangan ya. Jadi di sini pemilihan ini ya, pemilihan tentang ini ya, decision making ya. Apa yang harus kita kerjakan ya. Itu akan dibutuhkan ketika kita ingin mengeksekusi sebuah kode di mana ada kondisi tertentu yang harus dipenuhi ya. Ada kondisi tertentu yang harus dipenuhi. Jadi misalkan kondisinya seperti ini, maka apa yang akan dilakukan? Terus jika kondisinya seperti ini, maka apa yang akan dilakukan? Nah, itu kita bisa menggunakan percabangan seperti ini ya. Sehingga statement if, elif dan else itu bisa digunakan di ini ya, di dalam Python untuk apa? Untuk pengambilan keputusan di sini. Jadi nanti ada struktur if, ada elif, dan ada else. Nanti seperti apa akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama adalah dari statement if ya, sintaknya dalam Python itu seperti ini ya. If, kemudian spasi ada test expression-nya, titik 2, baru di sini ada statement yang akan dieksekusi ya. Ingat ya bahwasanya dalam bahasa Python itu kita menggunakan indentasi ya, atau spasi ya, untuk apa? Untuk menentukan blok kode pemrograman ya. Jadi misalkan di sini ada ekspresi seperti ini, maka statement ini masuk dalam bloknya si if ya, karena dia kalau kita lihat menjorok ke kanan ya, dan dia ada di dalam if seperti itu. Dan di sini bagaimana cara program itu mengevaluasi statement if ini? Jadi program itu akan mengevaluasi text expression. Jadi ini akan dievaluasi apakah kondisinya benar atau salah ya. Ketika kondisinya benar, maka statement yang ada di dalam blok if ini itu akan dikerjakan ya jika text expression-nya ini bernilai benar ya. Dan ketika text expression-nya itu bernilai salah, maka ya statement ini tidak akan dieksekusi. Nah, di sini sekali lagi saya tekankan bahwasanya di dalam Python body dari if itu apa? Diindikasikan dengan indentasi ya. Body dalam if ini diindikasikan dengan penggunaan indentasi ya, atau penggunaan spasi di sini. Untuk spasinya terserah, asalkan dia nanti ketika ada dua statement ya, statement satu dan yang lainnya harus berurutan seperti itu. Nah, di sini tentang kondisi dalam statement if ya, tadi kan ada test expression-nya. Nah, itu biasanya itu akan dicek kondisinya ya, apakah bernilai benar atau salah. Nah, di sini dalam Python itu menggunakan apa? Menggunakan kondisi logikal dari matematika seperti ini ya, untuk pengecekan kondisinya ya. Ini jika kondisinya equal atau sama dengan, itu kita menggunakan tanda sama dengan sebanyak 2 kali. Ya, kenapa? Kalau cuma sekali itu disebut dengan ini ya, logika untuk assignment. Ya. Kalau seperti ini berarti untuk ini ya, operator logika yang berarti untuk pengecekan apakah A dan B itu sama dengan ya, equals. Atau kalau tidak sama dengan, menggunakan tanda seru kemudian diikuti dengan sama dengan. Yang ini artinya adalah A tidak sama dengan B. Terus ada operator ini ya, kurang dari, kemudian kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, kondisi-kondisi ini itu akan bisa kita gunakan di beberapa hal ya.
dan biasanya akan kita gunakan di bagian if statement untuk percabangan, ya, dan juga di kondisi loops ya atau perulangan. Untuk perulangan nanti kita akan ada video sendiri membahas tentang perulangan dalam Python. Nah, sekarang di sini kita fokus kepada percabangan menggunakan ini ya, if statement ini. Nah, jadi untuk pengecekan text expression tadi ya, atau kita gampangnya text expression tadi yang di sintaknya itu bisa kita gunakan ekspresi logika seperti ini. Dan nanti ekspresi logika ini akan dicek ya kondisi apakah true atau false seperti itu. Dan di sini untuk statement if dalam Python itu digunakan kita menggunakan keyword if ya, kata kunci if di sini. Misalkan di sini ada sebuah contoh ya, sebuah contoh dari statement if ya. Di sini untuk percabangan itu flowchartnya seperti ini ya. Jadi ketika ada test expression ini yang akan dicek ya, apakah bernilai benar atau salah. Maka di sini kita menggunakan simbol belah ketupat ini yang artinya percabangan ini seperti yang sudah kalian pelajari di bagian flowchart ya. Jadi sini adalah untuk simbol percabangan. Nah, ketika dites, ketika hasilnya true, maka dia akan mengeksekusi body dari if-nya. Tapi jika kondisi dari test expression itu salah, false, maka dia akan keluar dari apa? Dari bloknya si if ini. Oke, contohnya seperti ini. Misalnya di sini kita mempunyai dua buah variabel A sama dengan 33 dan variabel B yang isinya adalah 200. Terus di sini dicek ya, if ya apabila B lebih dari A, maka tampilkan pesan ini ya, B lebih besar daripada A ya. Nah, dari sampel ini ya, dari contoh di atas kita terdapat dua buah variabel A dan B, di mana digunakan untuk apa? Digunakan untuk membuat ekspresi ya yang akan dicek di statement if ya. Dan ini dicek untuk mengecek apakah B lebih dari A ya. Dan di sini kita lihat di sini A itu isinya sama dengan 33, nilainya sama dengan 33, dan B itu nilainya sama dengan 200, dan kita tahu bahwasanya 200 itu lebih besar daripada 33 ya. B lebih besar daripada A, sehingga ekspresi B lebih dari A itu bernilai benar. Nah, ketika bernilai benar, maka nanti yang akan tampil di output Python-nya itu adalah pesan bahwasanya B itu lebih besar daripada A ya. Oke, misalkan di sini saya sudah mempersiapkan beberapa file untuk video ini. Dan di sini kita akan coba mengeksekusi, tadi sudah saya kasih contohkan ya. Di sini kalau di Windows, ini saya menggunakan sistem operating Windows, biasanya untuk lebih mudahnya itu, misalkan kita ingin membuka command prompt dari ini ya, dari directory ini ya. Misalkan saya ada di data D dan di Python intro. Ya, biasanya kita tinggal menggunakan kombinasi, kita tekan tombol Ctrl dan Shift di keyboard kita, terus klik kanan, dan kita bisa menggunakan Open PowerShell Windows here di sini. Nah, di sini ternyata untuk Windows 10 itu biasanya di sini tidak bisa langsung menggunakan seperti ini ya, karena ada pengaturan tertentu yang harus di setting biar kita bisa membuka PowerShell Windows di sini. Nah, ketika terjadi seperti ini, maka kita bisa menggunakan cara yang lain ya untuk membuka command prompt langsung menuju ke directory ini atau folder ini. Caranya adalah kita klik di bagian address bar-nya di sini, terus kita ketikkan perintah cmd here. Ya, kita tekan enter, maka otomatis dia akan membuka command prompt langsung ke directory yang kita buka tadi ya. Tadi kan saya berada di directory D dan di dalam folder Python intro ya. Oke, misalkan tadi kita untuk contoh yang if ya. Contoh yang if tadi sudah saya buat di sini ya. Di sini kan tadi A itu nilainya adalah 33 dan B nilainya adalah 200 ya. Di sini kita akan terus di sini ada kondisi percabangan if ya, akan pengecek ya. Apakah B lebih dari A? Ya, B di ini 200, A 33.
Jadi jika if B lebih dari A, berarti hasilnya benar ya, karena 200 lebih dari 33, maka nanti tampilan dari command prompt yang akan ketika kita mengeksekusi file if.py ini, maka hasilnya adalah B lebih dari A, ya. Oke, misalkan di sini kita akan mengeksekusi melalui command prompt, ya. Biasa kita bisa menggunakan perintah Python, ya, kemudian spasi nama filenya, ya, karena kita sudah berada di directory Python intro dan file if.py itu juga sudah ada di dalam Python strip intro, maka kita langsung bisa mengetikkan nama filenya, ya, tidak perlu path file yang lengkap, ya. Jadi Python spasi if.py, artinya kita akan mengeksekusi file if.py ini. Tekan enter, maka hasilnya adalah B lebih besar daripada A di sini, ya, karena benar ya, karena B nilainya 200 dan A nilainya 33, sehingga B itu lebih besar dari A, seperti itu. Sini, ya. Kemudian tadi di awal sudah saya jelaskan bahwasanya ketika kita menggunakan bahasa pemrograman Python, maka di sini Python itu akan membutuhkan apa? Membutuhkan yang namanya identasi, ya, atau disebut dengan spasi di awal-awal baris pemrograman, ya, untuk apa? Untuk mendefinisikan scope, ya, dari kode program, ya, scope atau jangkauannya, ya. Misalkan di mana kalau kita menggunakan bahasa pemrograman lainnya itu biasanya bahasa-bahasa pemrograman itu menggunakan ini, ya, menggunakan kurung kurawal seperti ini, ya, untuk mendefinisikan apa? Scope atau blok, ya, blok dari sebuah program, ya. Tapi kalau di Python kita menggunakan identasi, ya, atau spasi, ya. Misalkan di sini, ya, ini kayak contoh yang di tadi, ya. Misalkan di sini ada tadi yang contoh dari if itu, ya. Nah, di sini kalau kita cek di sini, ya, untuk statementnya ini dia itu berada sejajar dengan if, ya, sejajar dengan if. Maka ini kalau kita eksekusi ini akan menghasilkan error. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan ini, ya, menggunakan statement if, maka minimal harus ada satu statement yang akan dieksekusi, ya. Tapi karena kalau kita cek di sini print-nya itu sejajar dengan if, maka ini bukan termasuk dari blok atau scope dari percabangan if. Sehingga di sini, ya, artinya if ini tidak mempunyai statement yang akan dieksekusi, ya. Sehingga kalau kita modelnya seperti ini, maka dia akan menampilkan error, ya. Oke, misalkan kita contoh, ya, tadi yang di sini kita edit, misalkan kita simpan dan ini kita cek ternyata untuk statement print ini sejajar dengan if, maka dia dianggap berbeda blok, ya. Terus kita akan eksekusi di sini, ya, Python if py. Kita eksekusi, ternyata di sini ada error, ya. Errornya apa? Errornya adalah indentation error, ya. Expected unindented block. Artinya apa, ya? Artinya di sini statement if ini tidak memiliki statement yang akan dieksekusi. Karena pada baris nomor 5 print ini, ya, dia itu posisinya sejajar dengan ini, ya, sejajar dengan if. Seperti itu. Karena sekali lagi, ya, saya tekan bahwanya di Python itu yang namanya identasi atau spasi di awal baris pemrograman itu sangat penting, ya. Misalkan kita tambahkan satu aja spasi, ya. Satu aja spasi, kemudian kita eksekusi lagi, maka dia akan benar programnya, ya, meskipun hanya menggunakan satu spasi saja, ya. Itu kalau dalam Python, ya. Contoh lagi di sini, ya, contoh penggunaan identasi, ya. Misalkan di sini ada kita akan menampilkan pengecek sebuah angka, ya, angka yang diberikan, ya, di sini. Oke, pertama kita cek dulu, ya. Angkanya adalah sama dengan 3 atau dicek, ya. If 6 lebih dari 0, maka dia akan memunculkan perintah 6 atau angka ini adalah positive number atau angka yang positif. Terus di sini ada baris perintah print lagi, ya. Dan kita cek di sini sejajar dengan if, ya, sejajar dengan if, maka di sini dia itu akan tetap dieksekusi, ya, meskipun pernyataan dari if ini bernilai salah atau benar, ya, karena dia dianggap ada blok kode yang berbeda seperti itu, ya. Terus di sini juga, ya, di sini juga
yang 6 sama dengan 1 min 1 terus dicek sama halnya seperti ini ya. Jadi apapun kondisi dari if ya, entah itu if di atas atau di bawah, itu biasanya yang yang baris perintah yang sejajar dengan if itu tetap akan dieksekusi ya. Oke, ini saya edit dia tuh seperti ini. Ya. Jadi meskipun kondisi if itu benar atau salah, yang baris print yang this is always printed ini dia akan selalu ditampilkan karena dia sejajar dengan if dan dianggap sebagai blok kode yang lain sama dengan halnya dengan yang ini ya. Oke, misalkan saya contohnya nih ya. Seperti ini ya, ini contohnya dan kita akan mencoba mengeksekusinya dan akan kita lihat tampilannya apakah seperti ini ya. Oke, sebenarnya kita cek dulu ya. Di sini 6-nya sama dengan 3. Apakah 3 lebih dari 0? Oh, benar. Maka dia akan menampilkan 3 adalah bilangan yang positif. Dan this is always printed itu akan tetap dimunculkan ya. Terus yang berikutnya untuk angkanya adalah negatif 1. Dicek apakah negatif 1, 6 itu lebih dari 0, kan harusnya salah. Kalau salah maka ini tidak akan ya, yang baris nomor 10 tidak akan dieksekusi. Tapi dia akan tetap mengeksekusi baris nomor 11. Kenapa? Karena ini dianggap sebagai blok kode yang lainnya karena dia sejajar dengan if ya. Sejajar dengan if ya. Tidak ada indentasi setelah sebelum dari baris nomor 11 ini. Oke, misalkan kita akan mengeksekusinya ya. Misalkan di sini Python kemudian nama filenya adalah if example.py ya. Ini terus kita tekan enter. Maka yang pertama ditampilkan adalah 3 adalah positive number karena ini posisi atau kondisi dari if 6 lebih dari 0 itu kondisinya benar. Maka baris nomor 5 itu akan ditampilkan dieksekusi ya. Terus nomor 6 juga akan dieksekusi karena dia bukan bagian dari if, dia akan selalu ditampilkan. Sedangkan untuk yang berikutnya yang baris nomor 10 tidak akan dieksekusi karena kenapa? Karena kondisi dari statement if ini nilainya salah ya. Sehingga untuk yang nomor 10 tidak dieksekusi tapi yang baris nomor 11 akan dieksekusi. Kenapa? Karena ini dia bukan termasuk bagian dari if yang nomor 9 ini seperti itu. Jadi sekali lagi untuk identasi di pattern itu sangat penting sekali. Terus bagaimana jika kita mempunyai dua buah kondisi yang akan dicek ya dalam percabangan? Maka untuk bila kita mempunyai beberapa kondisi kita bisa menggunakan statement elif ya, elif ya. Di mana keyword elif ini itu dapat diartikan jika kondisi sebelumnya ya, kondisi yang sebelumnya itu tidak benar, maka kita bisa mencoba kondisi ini ya. Jika kondisi sebelumnya tidak benar, maka cobalah kondisi ini. Itu kalau kita menggunakan statement elif ya. Contohnya seperti ini ya. Ya, di contoh ini kita mempunyai dua buah variabel yaitu a dan b ya. Di mana kita cek a dan b ini nilainya sama yaitu sama-sama 33. Maka ketika program ini dijalankan, maka statement if yang pertama ini kondisinya tidak benar ya, karena di sini pengecekan if b lebih dari a ya. If b lebih dari a, ini kondisinya tidak benar. Ketika kondisi dari if ini tidak benar, maka baris setelahnya ini tidak akan dieksekusi. Maka kemudian program akan mengecek yang kode berikutnya ya, kondisi yang di bagian elif ya. Ketika elif A sama dengan B atau A equal dengan B, maka nanti dia akan menampilkan perintah A dan B adalah sama. Ya. Kalau dari contoh ini ya kita cek ya bahwasanya di bagian statement if ini nilainya tidak benar, maka yang B is greater than A ini tidak akan dieksekusi. Tapi ketika kita cek ya di statement elif ini ternyata benar, kondisinya benar ya, karena A itu equal dengan B.
maka program ini akan menampilkan informasi ini ya, A dan B adalah sama ya. Oke, kita cek contohnya di sini ya, di bagian elif ya. Oke, misalkan ini A33, B33 ya, sama, terus kita akan mengeksekusinya ya. Kita eksekusi di sini Python elif.py. Python elif.py ya. Maka A dan B adalah equal ya. Sama karena memang nilainya adalah 33 ya. 33 sama dengan 33. Artinya B dan A dan B nilainya sama. Misalkan yang B kita ganti dengan 330 ya. Terus kita jalankan lagi. Maka yang terjadi adalah B is greater than A. Kenapa? Karena memang 330 lebih besar daripada 33. Sehingga apabila ketika di kondisi if ini sudah benar ya, sudah benar, maka baris nomor 4 akan dieksekusi dan baris 5 dan 6 itu tidak akan dicek lagi ya. Tidak akan dicek lagi. Kenapa? Karena ya sampai di nomor 3 pun sudah ada sesuatu yang bisa dijalankan. Artinya kondisinya sudah benar. Ketika kondisi benar, maka untuk yang elif ini tidak akan dicek oleh program seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ya, di sini cuma ada dua kondisi saja, yaitu kondisi B lebih dari A atau A sama dengan B. Ya. Terus bagaimana kalau kita misalkan di sini A sama dengan 330 dan B sama dengan 33. Artinya apa? Artinya kita cek di kondisi if itu tidak benar, ya. B lebih dari A tidak benar. Terus di kondisi elif A sama dengan B itu juga tidak benar. Terus bagaimana ketika ada kondisi seperti ini? Ya nanti program ini tidak akan menampilkan apa-apa, ya. Karena ketika dicek di if tidak ada, yang di elif juga tidak dieksekusi karena tidak ada kondisi yang benar, ya. Oke, misalkan di sini sudah saya save dan saya eksekusi, ya, dia tidak akan menampilkan apa-apa seperti itu. Atau bagaimana kalau kita ingin menampilkan apa-apa? Ya, artinya apa? Ketika ada dicek kondisi pertama tidak benar, kondisi yang kedua juga tidak benar, maka kita akan bisa menambahkan keyword lagi untuk mengeksekusi. Misalkan semua kondisinya sudah cek tidak ada yang benar, maka kita akan bisa mengeksekusi sebuah perintah yang default. Artinya apa? Ya, ketika semua kondisi tidak benar, maka kita bisa mengeksekusi perintah ini seperti itu. Nah, di dalam Python ataupun di dalam struktur percabangan pada umumnya, untuk hal seperti itu kita bisa menggunakan statement else, ya. Kita bisa menggunakan statement else di sini. Keyword else ini bisa berarti apa? Bisa diartikan adalah dia itu akan dieksekusi, ya, dia pasti akan dieksekusi ketika semua kondisi sebelum-sebelumnya itu tidak ada yang bernilai benar, ya. Maka ini maka statement yang ada di as ini yang akan dijalankan seperti itu. Jadi pada dasarnya untuk flowchart, ya, untuk jalannya statement else seperti ini. Jadi ketika ada task ekspresi dicek, ketika kondisinya benar, maka yang dijalankan adalah perintah yang ada di dalam bodinya si if. Tapi ketika nilai task expression itu salah, maka yang dieksekusi adalah statement yang ada di body else-nya. Setelah itu baru keluar dari program di sini, ya. Jadi seperti ini, ya. If task expression, ya. Terus di sini ada bodinya if yang akan dikerjakan, ya. Else, maka body else yang akan dikerjakan, ya. Nah, di sini statement ini dia tuh pertama kali yang akan dievaluasi oleh program adalah task expression yang ada di if statement, ya. Jika nilainya true, maka program akan mengeksekusi statement atau perintah-perintah yang ada di dalam body of if ini. Yang ketika task expression-nya bernilai benar.
Lah, ketika tes ekspresinya bernilai salah, maka perintah yang akan dieksekusi adalah yang ada di dalam body of else-nya. Ya, seperti itu. Dan di sini sekali lagi saya tekankan bahwasanya identasi di dalam Python itu digunakan untuk ini ya, untuk memisahkan blok-blok kode program. Ya, jadi sampai di sini ya. Kalau di sini kan else-nya kan sejajar dengan if. Ketika sejajar maka untuk mulai baris dari else ini itu bukan termasuk blok dari if ya. Ya, karena dia sejajar. Kalau misalkan else ini ada satu saja spasi atau identasi, maka dia masih dianggap dalam satu blok dari if ini. Nah, di sini kita bisa menggabungkan statement if, if, dan else dalam satu blok program. Ya. Di sini ya, terus jalannya bagaimana flowchart-nya? Oke, di sini pertama yang dicek pertama kali adalah ekspresi dari if, ya. Ekspresi dari if ya. Ketika ekspresi dari di if itu bernilai benar, maka yang dieksekusi adalah body dari if. Setelah itu keluar dari program, ya. Tapi ketika kondisi if itu bernilai salah, maka yang akan dicek berikutnya adalah ekspresi yang ada di dalam elif. Ya. Ketika if itu salah, maka yang dicek berikutnya ada di bagian elif-nya. Kemudian ketika ekspresi yang ada di elif itu bernilai benar, maka yang akan dieksekusi adalah body dari elif-nya, kemudian keluar dari program. Itu kalau ekspresi dari elif itu bernilai benar. Tapi ketika kondisi dari elif itu juga salah, maka yang akan dieksekusi adalah terakhir adalah body dari else-nya yang akan dieksekusi. Perintah yang ada di dalam body else-nya ini yang akan dieksekusi. Jadi seperti ini ya. Jadi ketika if salah, dia akan pindah ke elif. Ketika elif salah, maka baru dia akan mengeksekusi langsung body yang ada atau statement ataupun perintah yang ada di dalam body else-nya ya. Nah, nanti di sini untuk elif-nya ini bisa kita gunakan lebih dari satu ya, berapa saja. Seperti itu. Contohnya di sini ya, di contoh berikutnya ini adalah misalkan A sama dengan 200 ya. Kemudian B sama dengan 33 ya. Terus kita cek di sini apakah B lebih dari A ya, apakah B lebih dari A? Kalau kita cek ini salah ya. Kalau salah maka baris yang B is greater than A ini tidak akan dieksekusi. Karena untuk statement if ini salah, maka kita akan mengecek di statement berikutnya yaitu yang ada di elif ya. Sekali lagi gunakan identasi ya. Elif di sini kondisinya kita cek ekspresinya apakah A sama dengan B. Oh salah, ketika salah maka ini akan tidak akan dieksekusi, maka yang dieksekusi adalah langsung ya. Adalah perintah atau statement yang ada di dalam bloknya si else ya. Oke, kita langsung contohnya. Di sini saya juga sudah membuat contohnya yang else elif ya di sini. Jadi ini kalau kita eksekusi maka yang akan ditampilkan adalah yang ini ya. A is greater than B. Karena di if yang ini salah, ini yang juga salah kondisinya, maka yang dieksekusi adalah body of else-nya di sini ya. Oke, misalkan kita eksekusi Python else if.py ya. Maka hasilnya adalah A is greater than B ya. Karena memang A ini nilainya lebih besar daripada B di sini. Itu statement if menggunakan elif dan menggunakan else ya. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan else tanpa elif ya. Kita bisa menggunakan else tanpa elif terlebih dahulu ya. Jadi kalau ekspresinya berarti seperti ini langsung ya. Ketika kondisi if itu bernilai benar, maka yang dieksekusi adalah body of if-nya. Tapi ketika bernilai salah, maka body of else-nya yang akan langsung dieksekusi ya. Ya kan seperti ini ya.
Misalkan A sama dengan 200, B sama dengan 33, ya. Jika B lebih dari A, maka tampilkan ini. Jika if ini salah, maka langsung tampilkan ini, ya. Contohnya seperti ini, ya, di bagian else, ya. Jadi nanti program akan mengecek pertama kali ada di nomor 3, ya. Apakah B lebih dari A? Ketika salah, ketika benar maka yang dieksekusi adalah yang baris nomor 4, ya, ketika benar kondisinya. Tapi ketika kondisi dari if ini salah, maka yang akan dieksekusi adalah yang nomor 6 ini, ya, body dari else-nya. Ya, kalau kita cek di sini A lebih dari B, maka nanti otomatis yang akan ditampilkan oleh program adalah B, ya. B is not greater than A, ya. Oke, misalkan di sini kita eksekusi, ya. Python else.py. Sehingga yang dieksekusi adalah yang nomor 6, ya. B is not greater than A. Greater than A artinya apa? B itu tidak lebih besar daripada A. B is not greater than A. Itu penggunaan else statement, ya. Jadi dalam Python ini ketika kita mempunyai satu statement yang akan dieksekusi, ya, dalam ini, ya, dalam statement if, kita bisa menulis statement tersebut segaris dengan statement if-nya, ya, dalam satu baris, ya. Tadi kalau tadi kan contoh-contohnya untuk statement yang akan dieksekusi oleh if itu kita taruh di bawahnya baris perintah untuk pengecakan if, terus kita kasihkan indentasi. Tapi kalau di sini kita hanya mempunyai satu statement saja, maka kita bisa menuliskannya sebaris dengan if-nya, ya. Contohnya seperti ini, ya. Misalkan A sama dengan 200, terus B sama dengan 33, ya. If A lebih dari B, nah ini statementnya, ini karena kita cuma hanya satu saja, maka bisa kita tulis di setelahnya ini, ya, setelah satu baris dengan pengecakan if-nya. Sama halnya kalau kita menggunakan ini, ya, kalau kita untuk struktur if dan else yang hanya mempunyai satu statement saja yang akan dieksekusi, itu semuanya bisa ditulis di dalam satu baris perintah, ya. Contohnya seperti ini, ya. A sama dengan 22, A sama dengan 2 dan B sama dengan 330, ya. Dan maka penulisannya seperti ini, ya. Print A if A lebih dari B, ya. Ya, print A, ya. Tampilkan A ketika A lebih dari B. Else print B, ya. Kalau kita cek di sini statement yang benar mana? A lebih dari B. Ini salah, ya. A lebih dari B salah, maka nanti yang akan ditampilkan oleh aplikasi adalah B, ya, oleh program adalah B seperti ini. Oke, contohnya di sini shorthand if, ya. Ya, A sama dengan 200, B sama dengan 33. If A lebih dari B, maka cetak A lebih besar daripada B, ya. A is greater than B. Kalau kita cek di sini benar, ya, maka nanti ini yang akan dieksekusi, ya. Oke, misalkan kita akan mengeksekusinya itu di bagian apa, ya? Short if. Enter, maka yang tampil adalah A is greater than B, karena memang A lebih dari B. Itu kalau kita mempunyai satu statement saja yang akan dieksekusi pada blok if, ya. Kita tidak perlu menuliskannya di bawahnya, tapi kita tulis satu baris saja. Sama halnya untuk ini, ya, untuk blok statement if else, ya. Ini, ya, contohnya. Misalkan tadi dianukan A sama dengan 2 dan B sama dengan 330, ya. Dan di sini kalau kita cek, ya, print A ketika A lebih dari B. Kalau tidak, maka print B. Kalau dari sini ketika kita eksekusi, maka yang tampil adalah B, ya. Kenapa? Karena A itu tidak lebih besar daripada B, ya. Oke, misalkan kita eksekusi di sini, ya. Python itu short if else, ya. Maka yang tampil adalah B. Kenapa? Karena memang A lebih besar dari B itu kondisinya salah. Maka yang dieksekusi adalah yang statement yang ada di else-nya.
Misalkan di sini kita ganti 2000. Maka otomatis yang tampil adalah A. Karena kondisi A lebih dari B itu benar, maka yang akan ditampilkan adalah A-nya di sini. Situ ya. Itu shorthand untuk statement if dan if else. Nah, di sini kita bisa menggunakan keyword and ya sebagai logical operator, di mana kita ingin mengkombinasikan conditional statement yang lebih dari satu. Ya, misalkan kita punya dua buah kondisi, ya. Misalkan kita akan mengecek apakah sebuah statement itu memenuhi dua kondisi yang harus dipenuhi. Ya, maka kita bisa menggunakan keyword and ya untuk menggabungkan dua buah kondisi dalam dalam blok statement if-nya. Ya. Misalkan di sini kita ingin mengecek ya apakah A lebih dari B dan C lebih dari A. Ya. Jadi di sini ada dua kondisi. Kondisi pertama adalah A lebih besar daripada B dan C lebih besar daripada A. Maka kita bisa menggunakan operator logika AND untuk menggabungkan dua buah kondisi ini. Ya. Di sini catatannya adalah ketika kita menggunakan bahasa Python itu kan case sensitif ya. Artinya untuk menggunakan penulisan operator logika AND ini kita menggunakan huruf kecil semuanya ya. Kalau misalkan kita tulis dengan huruf besar semuanya, maka itu tidak akan dikenali oleh interpreter Python ini. Jadi ini seperti ini ya. Jadi misalkan di sini A sama dengan 200, terus B sama dengan 33, C sama dengan 500 dan kita akan mengecek ya. Apakah A lebih dari B dan C lebih dari A. Ya. Dan di di logika matematika ya, ketika dua buah kondisi ini sama-sama benar dan maka ini yang akan dieksekusi ya. Both condition are true. Tapi kalau salah satu saja kondisinya itu tidak benar, maka perintah ini tidak akan dieksekusi. Kenapa? Karena untuk logika AND itu dua-duanya harus benar ketika ingin statement dalam if ini ketika kita ingin mengeksekusinya. Jadi dua-duanya harus benar untuk mengeksekusi statement yang ada di dalam body if. Dan ketika salah satunya salah, maka ya ini tidak akan dieksekusi ya. Oke, misalkan ini contohnya sudah saya buatkan di sini, itu yang untuk operator logika AND ya. Di sini ya, jadi A sama dengan 200, B sama dengan 33, dan C sama dengan 500 ya. Kita ingin ngecek ya. A lebih dari B, A lebih dari B. Oh, kondisinya benar ya, karena 200 lebih dari 33. Kemudian kondisi kedua adalah C lebih dari A. C 500, A-nya 200. Oh, benar. Ketika kondisi pertama ini benar dan kondisi kedua itu juga benar, maka nanti baris nomor 5 ini akan dieksekusi ya, karena dua-duanya bernilai benar ya, dua kondisi yang digabungkan menggunakan AND di sini. Oke, maka di sini kita akan mengeksekusinya ya. Python AND.py. Maka both condition are true ya. Dua kondisi ini bernilai benar semuanya ya. Oke, misalkan di sini C-nya ini saya kasih 250 misalkan ya. Saya kasih 250 berarti untuk kondisi yang pertama A lebih dari B itu benar ya. Kemudian kondisi yang kedua C lebih dari A itu salah ya. Misalkan ini 100 saja ya. 100. Yang C lebih dari A, ya 100 lebih dari 200 itu tidak benar. Ketika salah satu saja kondisi tidak benar ketika kita menggunakan operator logika AND, maka ya ini tidak akan dieksekusi ya. AND itu akan dieksekusi ketika dua-duanya benar. Ketika salah satunya salah, maka ini tidak akan dieksekusi ya. Oke, contohnya kita akan eksekusi lagi, sudah saya ubah di sini. Maka dia akan kosong ya, karena tidak ada perintah yang akan dieksekusi seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan logika operator AND ya, operator logika AND, maka
ketika dua kondisi yang digabungan itu sama-sama bernilai benar, maka body of if-nya itu akan dieksekusi ya. Atau statement ataupun perintah yang ada dalam body if-nya akan dieksekusi. Tapi ketika ada satu saja yang salah, maka tidak akan dieksekusi seperti itu. Itu untuk penggunaan operator logika AND ya. Kita bisa menggunakannya dalam dalam statement if di sini. Berikutnya ada logika operator OR ya, keyword OR ya. Ini juga sama ya, itu digunakan untuk mengkombinasikan dua buah conditional statement yang ada, dua atau lebih ya. Misalkan di sini kita mengecek apakah A lebih besar daripada B atau A lebih besar daripada C ya. Ingat ya, untuk logika OR ya, itu ketika salah satu kondisi ada yang benar, maka itu akan dieksekusi ya. Satu saja yang benar, tapi kalau kedua-duanya salah, maka perintah yang ada di situ tidak akan dieksekusi ya. Oke, misalkan di sini ya, di sini ada contohnya. A sama dengan 200, B sama dengan T3, dan C sama dengan 500 ya. Pertama kita cek ya, kondisi yang pertama adalah A lebih dari B ya, 200 lebih dari 33. Oh, itu benar. Maka yang kondisi pertama nilai benar. Kemudian OR A lebih dari C. A lebih dari C, 200 lebih dari 500, itu salah. Sehingga di sini kondisinya adalah kondisi yang pertama ini benar, yang setelah OR di sini kondisi yang kedua adalah salah. Ya. Seperti yang saya bilang tadi ya, bahwasanya kalau kita menggunakan logika OR, ketika satu saja kondisi itu benar, maka perintah ini akan tetap dieksekusi ya, minimal ada satu saja yang benar. Tapi ketika kedua-duanya salah, maka otomatis program ini tidak akan atau perintah yang ada di dalam body if ini tidak akan dieksekusi ya. Oke, contohnya di sini saya juga sudah membuat, kita cek bareng-bareng ya, di bagian OR. Ya. Jadi A sama dengan 200, B sama dengan 33, C sama dengan 500 ya. Kondisi pertama A lebih dari B. A 200, B 33, maka 200 lebih dari T3. Maka kondisi yang pertama itu benar. Kondisi yang kedua ya, itu adalah A lebih dari C. A 200, C 500. A lebih dari C itu salah. Berarti di sini true or false. Karena salah satu ada yang true, maka baris nomor 5 ini akan dieksekusi ya. At least one of the condition is true ya. Minimal ada satu kondisi yang bernilai benar ya. Oke, kita eksekusi Python or.py ya. At least one of the condition is true. Terus bagaimana kalau dua-duanya benar? Ya otomatis ya juga akan dieksekusi ketika dua-duanya benar. Oke, misalkan sekarang kita akan membuat kondisi yang pertama tadi kan, kondisi yang pertama nilainya true, maka di sini kita akan buat kondisi yang pertama adalah salah ya, kita balik di sini ya. A kurang dari B. A kurang dari B nilainya salah. Or A lebih dari C nilainya juga salah. Berarti otomatis kedua kondisi bernilai salah ya. False or false. Maka otomatis apa yang terjadi? Perintah yang ada di baris nomor 5 itu tidak akan dieksekusi ya, karena kedua kondisi bernilai salah ya, kosong dia. Ya. Itu penggunaan operator logika OR ya, yang digabungkan dalam if statement di sini. Dan kemudian pembahasan yang berikutnya adalah dengan nested if ya, atau if yang bersarang ya. Artinya apa? Artinya kita bisa menggunakan ini ya, kita bisa menggunakan menulis statement if di dalam statement if ya, if di dalam if. Dan ini kalau dalam bahasa pemrograman ini kita sebut dengan istilah if yang bersarang ya, atau nested if ya. Nah, di sini penggunaan identasi dalam bahasa Python ini sangat penting ya, untuk membedakan blok-blok dari masing-masing if ya. Contohnya seperti ini ya. X sama dengan 41 ya. Coba kita langsung saja di sininya. Sini sudah saya buatkan nested if ya. X sama dengan 41. Pengecekan yang pertama if ya, X lebih dari 10 ya. X lebih dari 10, maka print
above 10 ya. Di atas 10 ya, lebih besar daripada 10. Terus habis itu di dalam if ini masih ada if lagi ya. If X lebih dari 20, maka tampilkan and also above 20 dan juga lebih dari 2 di atas 20. Kemudian else, kalau di sini yang if yang di sini tidak terpenuhi, maka else ini yang akan dieksekusi, but not above 20 atau tapi kurang dari atau tapi di bawah 20. Nah, else di sini karena ini sejajar dengan if, maka ini akan dieksekusi ketika X ini kurang dari 10 ya. Kalau lebih dari 10 maka yang dieksekusi adalah di dalam bloknya ini. Ini sampai di sini masih terdapat di dalam bloknya si if. Dan else ini karena sejajar maka dia bukan termasuk blok dari if ini ya. Oke, kita langsung ke contohnya saja di sini. Di sini kondisinya X sama dengan 41, maka otomatis if X lebih dari 10 benar ya, karena 41 lebih dari 10 maka akan ditampilkan ini ya, above 10. Itu pertama. Setelah itu di dalam if ada pengecekan lagi ya. If X lebih dari 20 ya, maka juga tampilkan and also above 20 ya. Kita di sini 41 ini lebih dari 20. Maka nanti selain ini maka dia juga akan ditampilkan ya and also above 20 karena X itu lebih dari 20. Maka untuk yang perintah nomor 7 sampai 10 ini tidak akan dieksekusi. Maka kalau kita lihat nanti tampilannya adalah hasilnya adalah above 10 and also above 20 ya. Oke, misalkan kita eksekusi di sini ya. Python yang nested if ya. Above 10 maka kondisi if yang nomor 3 benar, terus and also above 20. Dan kondisi if yang nomor 5 juga benar. Sehingga yang 7 sampai 10 tidak akan dieksekusi. Oke, misalkan kita kondisikan nanti yang if nomor 5 salah sehingga yang dieksekusi adalah baris perintah yang ada di else ya. Artinya apa? Kita set nilai X kurang dari 20 ya. Misalkan di sini kita ganti dengan 18 ya. 18 itu lebih dari 10 dan kurang dari 20 ya. Kita eksekusi di sini ya. Above 10 but not above 20 ya, karena 18 itu lebih dari 10 dan kurang dari 20. Maka yang dieksekusi adalah if ini penampak benar sehingga nomor 4 dieksekusi. Terus nomor 5 if nomor 5 salah, ini tidak akan dieksekusi, maka yang dieksekusi adalah di yang nomor 8 yang di else-nya. Oke, sekarang kita akan mengkondisikan if ini salah ya, if nomor 3 ini salah sehingga yang dieksekusi langsung yang else yang nomor 10 ini ya, below 10. Kita akan mengkondisikan nilai X kurang dari 10. Misalkan kita kasih 8 ya. Terus kita eksekusi di sini. Langsung yang else-nya ini yang below 10. Artinya di bawah apa? Di bawah 10 nilai X-nya di sini. Oke, itu pembahasan kita tentang percabangan dalam bahasa Python ya. Kita tadi sudah membahas tentang penggunaan statement if, elif, dan else. Terus kita juga menggunakan logika operator and dan or untuk menggabungkan dua buah kondisi ya. Dimana kalau and ya, kalau kita menggabungkan menggunakan and maka dua kondisi itu harus bernilai benar jika kita ingin mengeksekusi perintah yang ada di dalam if tadi itu ya. Kalau kita menggunakan or itu minimal satu saja bernilai benar kondisinya, maka perintahnya akan dieksekusi. Tapi kalau kita menggunakan or dan dua-dua kondisinya salah, maka itu tidak akan dieksekusi. Oke, terima kasih sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya.